Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan masuk ke perkuliahan week 14 ya. Week 14 masih membahas tentang persamaan diferensial biasa. Tapi kali ini kita bahas yang sudah pakai orde. Kemarin udah jelaskan secara sekilas ya, persamaan diferensial biasa yang orde 1 itu seperti apa ya, bentuk umumnya seperti ini. Persamaan diferensial orde 2, jadi biasanya dia di kuadrat Y. Nah, biasanya ditandai dengan seperti itu. Baru ada ditambah lagi. Nah, yang untuk persamaan diferensial orde 3 sampai orde ke N biasanya ada di D-nya di pangkat 3, artinya persamaan diferensial yang orde 3. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas contohnya tentang persamaan diferensial yang orde 1. Nah, kita udah tadi mengenal bentuk umumnya. Nah, kita langsung masuk ke contohnya aja supaya lebih kelihatan dia aplikasinya ke teknik kimia itu sih seperti apa, ke proses engineer itu seperti apa. Nah, ini contoh reaktor batch adiabatik. Nah, seharusnya kalian udah tahu lah yang adiabatik itu yang seperti apa ya. Dia yang tidak ada perpindahan kalor dari reaktor ke sekelilingnya maupun sebaliknya. Oke. Jadi ini bentuk reaktornya ada isolasi sehingga dia bersifat adiabatik. Jika pada reaktor batch adiabatik, nah ini tidak ada perpindahan panas maksudnya ya, dari reaktor ke sekelilingnya maupun sebaliknya, dan berlangsung reaksi A menjadi produk yaitu B, yang keduanya dalam fasa liquid. Oke. Jadi kita akan buat persamaan neraca masanya dulu. Nah, masih soalnya tadi di mana R sama dengan K di CA dan K. Nah, kalau minggu lalu K-nya itu tidak di dalam bentuk persamaan, artinya yang minggu lalu itu di bahan kuliah week 13 itu K-nya itu dalam berupa nilai. Kali ini K-nya dalam bentuk persamaan. K sama dengan K0 eksponensial min E dibagi dengan R dikali T. Nah, ini persamaan untuk si K-nya. Nah, ini masih soal tadi. Nah, sekarang yang pertama itu kita akan hitung si neraca massa. Nah, ini persis sama seperti yang minggu lalu, hanya saja persamaan untuk K-nya kita substitusikan ke persamaan yang lalu. Jadi persamaannya menjadi D NA per DT sama dengan VR dikali dengan R. Nah, R ini nanti dijabarkan menjadi K dikali CA. Oke. K-nya dijabarkan lagi menjadi yang ini. Sehingga persamaannya menjadi min VR dikali K0 dikali eksponensial min E per RT dikali dengan CA. Nah, masih seperti minggu lalu, supaya lebih mudah dipahami, karena CA sama dengan NA per VR, maka persamaannya menjadi DCA per DT sama dengan min K0 CA eksponensial min E per RT. Nah, kita tandain sini yang min K0 ini sebagai K1. Oke, kita dapat persamaan 1. Nah, selanjutnya kita kaji persamaan neraca panas. Nah, di sini kan kita nanti mau cari konsentrasi. Nah, tetapi kita akan menggunakan persamaan neraca massa dan neraca panasnya sekaligus untuk mencari si CA-nya nanti. Nah, emang bisa Pak cari emang bisa Pak cari CA dari persamaan neraca panas? Ya bisa, kalau misalnya neraca panas dengan reaksi. Kalau misalnya neraca massa tanpa reaksi, dari konsentrasi bisa juga.
bisa juga, tetapi lebih sederhana karena dia akan menggunakan panas spesifik aja, panas spesifik yang berkaitan dengan konsentrasi. Nah, di sini kita akan kaji persamaan neraca panasnya dulu. Nah, persamaan neraca panasnya Rho dikali VR dikali Cp dikali dt sama dengan min HR dikali R dikali VR. Oke, nah kita jabarkan lagi isi persamaan awalnya ini ya. Kenapa di sini Rho-nya nggak hilang, Pak? Rho-nya nggak hilang karena ini adalah persamaan untuk neraca panas. Oke, supaya lebih paham ya. Di sini persamaannya untuk persamaan neraca panas. Ya, sekali lagi, makanya si Rho-nya ini nggak hilang. Namun setelah dijabarkan nanti menjadi dt besar per dt kecil sama dengan min HR K0 per Rho Cp dikali Ca eksponensial min E per RT. Nah, ini menjadi persamaan 2. Jadi si min HR K0 per Rho Cp nya ini kita notis sebagai K2. Tadi kita udah dapat K1 dan K2. Nah, sehingga persamaan diferensial biasanya atau sistem persamaan diferensial biasanya menjadi seperti ini. dCA per dt sama dengan K1 tadi yang ini ya. Namun kita gantikan aja langsung dia menjadi K1 di sini. Oke, K1 dikali Ca eksponensial min E per RT. Nah, persamaan yang untuk neraca panas dt per dt sama dengan K2 dikali Ca eksponensial. Oke. Nah, sehingga nanti bentuknya menjadi K1 dan K2. Nah, kita masuk ke masih di soal ini ya. Jika Ca0 sama dengan 1 dan T0 sama dengan 300 derajat Kelvin, tentukan konsentrasi dan temperatur setelah 100 detik, di mana E per R sama dengan min 300 Kelvin, K1 sama dengan 0,1 S1 dan K2 sama dengan 1 Kelvin liter per mol second. Oke. Nah, penyelesaiannya tinggal dimasukkan disubstitusi nilai yang sudah disediakan di soal. Oke. Nah, ini tidak ada diasumsikan, hanya saja ini persamaan soal. Namun ketika kalian melakukan pemodelan untuk CA0 dan T-nya ini bisa kalian jadikan asumsi. Sedangkan si E dan R ini dan K-nya ini tidak bisa kalian gunakan asumsi. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya K1 ini dan K2 nya ini enggak dalam bentuk nilai yang 0,1 misalnya dan 1 misalnya. Tadi persamaannya apa? Min HR dikali dengan K0 Rho Cp. Nah, ini bisa dicari min HR untuk zat spesifik, delta HR untuk zat spesifik bisa diketahui, Rho-nya bisa diketahui ketika dapat ininya. Nah, yang diasumsikan itu cuman Cp-nya, sedangkan K-nya ini bisa dicari juga. K-nya kalau untuk mencari konstantanya ini kalian buka lah buku Levenspiel, Octave Levenspiel yang saya notice kemarin untuk kalian. Oke. Nah, persamaannya kita masukkan ke persamaan, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah disediakan soal ke persamaan. Nah, jadi setelah dapat persamaan yang sudah sangat sederhana lah ini ya, yes, tinggal dibahasakan dengan MATLAB. Oke. Nah, di sini bedanya adalah di sini masih sama TS-nya. Tadi kan S-nya 100 second. Nah, buat TS-nya 100 second, temperaturnya sebagai sumbu Y-nya nanti kita pakai 300 Kelvin, benar. Nah,
Hanya saja di sini untuk F-nya kita buat dua-duanya. Oke, F-nya kita buat dua-duanya. Jadi untuk persamaan yang pertama kita bahasakan dari min 0,1 sampai dengan 300 per Y dikali 2 tutup kurung. Nah, untuk persamaan yang keduanya dari 1 dikali Y sampai dengan 300 per Y dikali 2. Oke, masih pakai kode 45. Nah, kali ini plotnya itu dia lebih spesifik. Jadi misalnya figur satunya ada figur 2-nya. Supaya lebih jelas, silakan dikopikan ke MATLAB-nya saja. Oke. Nah, kelihatan dia ya. Nah, hati-hati ketika mengcopy paste seperti yang tadi terjadi di sini, dia merah karena dia tanda bacanya nggak sama dengan yang dibahasakan sama MATLAB ya. Oke, nah ini figur satunya dan ini figur keduanya. Oke, figur satu dia untuk neraca massa, figur keduanya untuk si neraca panasnya. Oke, gampang, masih gampang ya. Sebenarnya ketika membahasakannya ke MATLAB sebenarnya tidak terlalu sulit. Ini bisa dipelajari, bisa dibuka catatan ketika membahasakannya dalam bentuk MATLAB. Hanya saja ketika kalian sebelum membahasakannya dalam bentuk MATLAB, kalian harus paham peneracaan massa, peneracaan energi itu seperti apa, supaya bisa dituangkan dalam bentuk persamaan seperti ini. Nah, ini adalah latihannya, silakan dicoba. Lalu untuk orde ke N ini saya rasa ini cukup kalian baca aja ya, cukup kalian baca aja. Hampir sama dengan persamaan diferensial yang orde 1. Dan nah, ini ada contohnya untuk yang orde ke N supaya nanti lebih apa ya, lebih mantap lah, lebih mengerti aplikasinya untuk proses engineer. Nah, jadi supaya saya tahu kalian baca nggak si persamaan diferensial biasa orde ke N ini, kalian kerjakan si soal yang terakhir ini, suatu reaksi. Nah, di sini yang disuruh cari adalah tentukan konsentrasi A, B, R, dan S setelah 100 detik. Nah, ini tugas dikumpul saat minggu terakhir UAS ya. Minggu terakhir UAS, nanti ketika keluar jadwal untuk UAS, artinya tugas ini dikumpul di minggu terakhir UAS. Misalnya UAS itu terakhir tanggal 22. Nah, di 22-nya kalau misalnya terakhirnya UAS itu di tanggal 29, di 29. Oke, paham ya? Tolong dikerjakan secara mandiri. Walaupun ya kerjasama boleh, asalkan dikerjakan mandiri, artinya dipahami sendiri dan dicoba sendiri lah. Kalau kerjasama diskusi itu boleh.
nggak dilarang. Hanya saja tolonglah lakukan pembelajaran yang mandiri. Oke, untuk kuliah week 14 saya rasa sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.